Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Frekuensi Radio Mencekam. Semoga kalian semua yang sedang mendengarkan cerita ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan terus berada dalam lindungannya dimanapun kalian berada. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk bantu support channel ini dengan menekan tombol like, tinggalkan jejak pengalaman kalian di kolom komentar, dan pastikan sudah klik subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah dari batas dunia kita. Bicara soal profesi medis, ini adalah sebuah bentuk pengabdian yang luar biasa. Merawat mereka yang sakit, hingga mengantarkan mereka yang telah usai tugasnya di dunia ini untuk pulang ke pangkuan keluarga. Semuanya terdengar seperti rutinitas biasa, yang penuh dengan rasa kemanusiaan. Namun bagi para sopir ambulans, jalan aspal yang panjang seringkali menyimpan rahasianya sendiri. Ada kalanya keheningan di dalam kabin perlahan berubah menjadi sesuatu yang menyesakkan, membawa mereka pada perjalanan yang menguras akal sehat. Silakan duduk yang nyaman, pasang earphone kalian, karena tugas Pak Tono dan Suster Dita baru saja dimulai. Cahaya neon memancarkan pendar putih yang dingin di sepanjang lorong rumah sakit. Malam itu, bau obat-obatan menguar pekat, bercampur dengan keheningan yang menyisakan kepedihan tak bersuara. Di balik kaca ruang perawatan intensif, Suster Dita berdiri mematung. Matanya yang sembab menatap nanar ke arah sebuah mesin inkubator. Di dalam tabung transparan itu, seorang bayi kecil tertidur pulas. Dadanya naik turun teratur, sama sekali tak menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya. Di hari pertama ia bernapas. Ibunya, seorang perempuan muda, baru saja mengembuskan napas terakhirnya akibat pendarahan hebat saat persalinan. Dita, perawat muda yang masih menjunjung tinggi idealismenya, merasakan sesak yang luar biasa di dada. Sumpah profesinya seolah diuji oleh kenyataan pahit yang sering kali terasa tak berpihak. Langkah pantofel yang berat perlahan memecah lamunan Dita. Pak Tono, sopir ambulans kawakan rumah sakit tersebut, menghampirinya dengan langkah tenang. Gurat wajahnya yang letih menyiratkan ribuan kisah duka yang telah ia telan bulat-bulat di kerasnya aspal jalanan. Urusan administrasi sudah beres. Suara berat Pak Tono terdengar hangat dan menenangkan. Keluarganya tidak sanggup membayar tarif ambulans swasta. Jangankan untuk biaya sewa mobil jenazah, buat bertahan hidup sehari-hari di desa saja mereka kesusahan. Jadi direksi rumah sakit memberi keringanan. Kita yang diminta mengantar almarhumah malam ini. Dita mengangguk pelan, diam-diam menyeka ujung matanya dengan punggung tangan. Realitas sosial tentang kemiskinan dan kehilangan ini sungguh mengiris hatinya. Pak Tono yang menyadari kesedihan itu, menepuk pundak sang perawat muda dengan lembut, mencoba menularkan ketenangan batin yang ia miliki. Sudah, jangan ditangisi terus. Sus, tugas kita sekarang adalah memastikan ibunya bisa pulang ke rumah dengan layak. Malam ini kamu ikut bapak duduk di depan. Suaminya tidak bisa ikut di ambulans. Dia harus tetap di sini menjaga bayinya. Tak ada sedikit pun firasat gaib malam itu. Di bawah sorot cahaya neon yang muram, yang tersisa di lorong putih itu hanyalah rasa empati dan duka mendalam bagi jiwa yang berpulang. Sebuah perjalanan panjang ke perbukitan baru saja dimulai. Udara di ruang jenazah bawah tanah itu terasa jauh lebih menggigit dibandingkan lorong rumah sakit di lantai atas. Cahaya lampu neon yang redup memantulkan warna kekuningan pada ubin-ubin putih yang kusam, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang diam menemani kesunyian. Di ruangan beraroma kapur barus inilah, batas antara kehidupan yang bising dan peristirahatan yang sepi terasa begitu tipis. Suster Dita merapatkan jaket seragamnya. Tatapannya nanar mengikuti keranda besi yang tengah didorong keluar oleh petugas. Di dalam keranda tertutup itu, terbaring kaku jenazah perempuan muda, yang beberapa jam lalu air matanya masih menetes saat berjuang melahirkan. Bunyi decit roda berangkar yang bergesekan dengan lantai keramik menggema pelan, memantul di dinding lorong bawah tanah, seolah menjadi satu-satunya suara kehidupan di sana. Pak Tono sudah bersiap di area parkir, berdiri tenang di samping pintu belakang ambulans yang terbuka lebar. Dengan gerakan yang mantap dan penuh penghormatan, pria paruh baya itu membantu mendorong keranda masuk ke dalam kabin mobil. Klak.
Bunyi pengait besi yang dikunci oleh tangan terampil Pak Tono terdengar tajam. Sebagai sopir kawakan, ia memastikan keranda itu terkunci dan terikat sempurna pada relnya. Ia tahu betul, rute perbukitan yang akan mereka tempuh menuju desa sangatlah jauh, dipenuhi kelokan tajam dan aspal yang tidak selalu mulus. Semuanya harus dipastikan aman tanpa celah. Setelah pintu belakang ditutup rapat, Dita melangkah gontai membuka pintu depan dan duduk di kursi penumpang. Hatinya terasa berat, seolah sebagian dari dirinya masih tertinggal di ruang perawatan intensif tadi. Bayangan bayi merah di dalam inkubator yang tertidur pulas tanpa pernah merasakan dekapan ibunya terus berputar di kepala Dita. Rasa gundah dan iba mengendap menjadi satu, membuat napasnya terasa sesak. Pak Tono naik ke balik kemudi, menoleh sekilas ke arah perawat muda di sebelahnya, lalu memberikan senyuman tipis yang kebapakan. Ia memutar kunci kontak. Mesin diesel ambulans itu menderu, memecah keheningan pelataran parkir bawah tanah. Lampu sorot depan menyala terang, mengoyak tirai kegelapan malam. Saat mobil putih itu perlahan bergerak melaju, meninggalkan area rumah. Sakit menuju pekatnya jalanan panjang yang menanti. Jalan raya aspal yang mulus perlahan berganti menjadi rute menanjak dengan permukaan kasar yang membelah perbukitan sepi. Cahaya lampu kota yang benderang kini telah tertinggal jauh di belakang, sepenuhnya digantikan oleh barisan pohon-pohon besar dan semak belukar yang berjejer rapat di kiri kanan jalan bak dinding raksasa yang gelap. Malam merayap semakin larut, membawa serta udara luar yang terasa jauh lebih dingin dan berat. Suster Dita menyandarkan kepalanya, menatap kosong keluar jendela. Perlahan, pemandangan di depan matanya mulai berubah. Kabut tipis perlahan turun menyelimuti jalanan yang berkelok tajam, merayap layaknya asap dingin dari dasar jurang dan sela-sela pepohonan rimbun. Saat lampu sorot ambulans menerobos pekatnya malam, kabut tebal itu membiaskan cahayanya menjadi pendaran hijau kebiruan yang pucat. Suasananya terasa begitu sinematik, indah namun mengeluarkan nuansa melankolis yang teramat dalam. Alam seolah-olah sedang ikut berduka, menyambut kedatangan jenazah yang mereka bawa di belakang. Awalnya, Pak Tono sesekali masih mengajak Dita mengobrol ringan. Sopir kawakan itu bercerita tentang pengalamannya mengantar pasien ke berbagai pelosok, sengaja memecah keheningan agar perawat muda di sebelahnya tidak terus-menerus larut dalam kesedihan. Namun seiring dengan semakin masuknya ambulans ke dalam pelukan hutan perbukitan yang tak bertepi, suasana di dalam kabin mulai berubah ganjil. Kresek, shh, krek. Suara radio komunikasi di dashboard yang sejak tadi menyiarkan obrolan sayup antar petugas medis tiba-tiba terganggu oleh desingan frekuensi statis yang tajam. Dita tersentak kecil di kursinya. Pak Tono memutar knop volume perlahan, mencoba mencari gelombang frekuensi yang jernih. Namun yang tersisa hanyalah suara kresek berderak yang panjang dan monoton. Sinyal telah sepenuhnya mati. Tertelan lebatnya pepohonan tua dan tebing terjal perbukitan. Pak Tono akhirnya menekan tombol daya, mematikan radio tersebut. Kini yang terdengar di dalam mobil hanyalah deru mesin diesel yang berjuang merayapi tanjakan curam. Perbincangan santai di antara mereka perlahan mati, seolah setiap kata tertahan di tenggorokan. Kesunyian perlahan mengambil alih secara absolut. Hening yang mencekam menyusup masuk, menyatu dengan dinginnya AC mobil yang entah mengapa terasa lebih menusuk dari sebelumnya. Di tengah perbukitan sepi itu, perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keheningan di dalam kabin ambulans kini terasa begitu kental, membekap telinga hingga menyisakan dengung pelan. Di luar kabut hijau kebiruan bergulung-gulung, ditebas laju kendaraan. Suster Dita duduk kaku meremas ujung jaketnya. Matanya menatap lurus ke aspal yang tersorot lampu, mencoba mengabaikan hawa dingin yang merayap naik dari ujung kakinya. Tiba-tiba, sebuah suara ganjil memecah kebisuan. Kekertek-srek! Dita menahan napas. Awalnya, ia mencoba berpikir rasional. Mungkin itu hanya bunyi gesekan antara roda keranda dengan lantai kabin, akibat guncangan jalan yang bergelombang. Namun saat ambulans kembali melaju di atas aspal yang rata, suara itu tidak juga menghilang. Gemeretak, sret. Bulu kuduk di tengkuk Dita meremang hebat. Suara itu kini terdengar jauh lebih tajam dan jelas. Kiramanya lambat namun konstan, dan terasa sangat dekat. Itu bukan bunyi gesekan roda atau pelat besi yang longgar. Suara nyaring itu terdengar persis seperti ujung kuku-kuku panjang
yang menggaruk-garuk perlahan dari balik dinding dalam keranda besi yang terkunci rapat tepat di belakang punggungnya. Sesuatu di dalam sana sedang bergerak. Jantung perawat muda itu berdegup kencang seolah meronta dari dadanya. Rasa iba yang tadi memenuhi hatinya menguap tanpa sisa, digantikan oleh teror dingin yang melumpuhkan nalar. Dengan tangan gemetar, Dita mulai memutar bahunya perlahan. Ia berniat melongok melalui kaca sekat pembatas kecil ke arah kabin belakang. Akal sehatnya memaksa untuk memastikan bahwa keranda itu masih tertutup rapat. Namun, belum sempat kepalanya berpaling sepenuhnya, sebuah suara berat menghentikan gerakannya seketika. Tatap lurus ke depan, "Sus," ucap Pak Tono. Nada suara sopir paruh baya itu sangat datar, tanpa getar kepanikan sedikit pun, namun syarat akan ketegasan yang mutlak. Pandangan Pak Tono tidak beralih sedikit pun, tetap tajam menembus pekatnya kabut di kaca depan, sementara kedua tangannya mencengkeram kemudi dengan semakin erat. "Jangan pernah menoleh ke belakang," lanjut Pak Tono lirih. Suaranya merendah bagai sebuah peringatan sakral dari ambang batas kewarasan. "Jangan menoleh kalau tidak dipanggil oleh manusia." Dita membeku seketika. Darahnya seolah berhenti mengalir dan napasnya tercekat keras di tenggorokan. Ia terduduk kaku menghadap ke depan, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun, sementara suara garukan kuku memilukan dari dalam keranda besi itu terus bergemeretak mengisi kesunyian malam. Ketegangan di dalam kabin ambulans kini terasa semakin mencekik. Bersamaan dengan suara garukan pelan dari dalam keranda, yang masih terus berulang, hawa dingin yang tak wajar perlahan merayap dan membekap seluruh ruangan sempit tersebut. Suster Dita mendekap lengannya erat-erat, menahan tubuhnya yang mulai gemetar. Suhu di dalam mobil mendadak turun drastis hingga terasa menusuk tulang sumsum. Yani sempat melirik ke arah dashboard. Tombol pengatur suhu AC sebenarnya sudah diturunkan sejak awal, namun embusan anginnya kini justru terasa bagai hawa es yang ditiupkan langsung ke tengkuknya. Udara beku itu membuat napas Dita menghasilkan kepulan uap putih tipis keluar dari bibirnya yang mulai membiru. Perlahan, udara beku itu membawa sesuatu yang lain. Bau anyir darah, sisa-sisa tragedi memilukan di ruang bersalin tadi, kini menguap lenyap tanpa sisa. Menggantikannya adalah semerbak wangi bunga melati yang teramat pekat dan menyengat. Aromanya terlalu manis dan berat hingga membuat napas terasa sesak. Wangi khas yang memabukkan itu seakan sengaja diembuskan dari kabin belakang, membalut tubuh Dita dalam teror pekat yang tak kasat mata. Mencoba lari dari keputusasaan, Dita melempar pandangannya keluar jendela. Namun kegelapan alam di perbukitan itu pun seolah ikut mengancam. Di bawah sorot lampu yang menembus kabut hijau kebiruan, dahan-dahan pohon besar di pinggir tebing tampak seolah hidup. Ranting-ranting gundul yang berkelebat cepat di balik kaca terlihat menyerupai tangan-tangan kurus berbuku-buku. Jemari kayu yang bengkok itu seolah berlomba-lomba menggapai, berusaha menarik paksa ambulans mereka ke dalam dasar jurang yang gelap. Pertahanan mental Dita akhirnya runtuh berkeping-keping. Air mata yang sejak tadi ditahannya tumpah, berderai membasahi pipi. Ia menangis tertahan, membekap mulutnya rapat-rapat dengan kedua belah tangan agar isaknya tak merusak kesunyian. Dita meringkuk di kursinya, tak berani bersuara apalagi menoleh ke belakang, pasrah ditelan aroma melati yang kian mencekik rongga dadanya. Tangis tertahan Dita perlahan mereda saat ambulans berjuang merayapi jalanan menanjak yang semakin curam. Kabut berhias pendaran hijau pucat dari lampu sorot kini turun menebal, membatasi jarak pandang hingga hanya tersisa beberapa meter di depan kap mobil. Suara gemeretak kuku dari keranda besi di belakang masih terus berbunyi, beradu dengan dengung mesin diesel yang melaju berat menahan beban. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, Pak Tono menginjak pedal rem dalam-dalam. Ciit. Ban ambulans berdecit keras bergesekan dengan aspal yang berembun, menghentakkan tubuh Dita ke depan hingga tertahan kuat oleh sabuk pengaman. Laju mobil berhenti seketika di tengah tanjakan sunyi. Napas Dita langsung memburu memecah keheningan. Di sebelahnya, rahang Pak Tono tampak mengeras kaku, menatap tajam ke depan. Sorot lampu utama mobil menembus tabir kabut, memperlihatkan pemandangan yang membuat jantung Dita seakan berhenti berdetak. Sesosok wanita berdiri tegak, memblokir tepat di tengah jalan mereka.
Ia mengenakan gaun putih yang lusuh, dengan ujung kain yang kotor dipenuhi noda tanah basah. Rambut hitamnya panjang tergerai berantakan, menutupi seluruh wajahnya, berkibar pelan tersapu angin malam yang membeku. Perlahan, bagai adegan lambat dalam sebuah mimpi buruk, sosok itu mengangkat kepalanya. Dita tercekat hebat, udara di sekitarnya seolah tersedot habis. Matanya membelalak tak percaya melihat wajah di balik rambut kusut tersebut. Wajah itu pucat pasi bak pualam tanpa aliran darah. Dita mengenali raut wajah itu dengan sangat jelas. Itu adalah wajah yang sama persis dengan jenazah perempuan malang yang kini sedang terbaring kaku di dalam keranda di belakang punggungnya. Mata sosok itu menatap lurus, menembus tebalnya kaca depan mobil, dan langsung menusuk manik mata Suster Dita. Perlahan, bibir sosok yang menghitam itu mulai bergerak, menyuarakan rintihan lara yang sunyi. Meski tak ada suara yang terdengar, Dita bisa membaca gerak bibir itu dengan sangat jelas, menorehkan kepiluan yang menembus batas akal sehatnya. Manen anakku? Menghadapi pemandangan yang membekukan darah itu, Dita sama sekali tak mampu berkutik. Tubuhnya seolah dipaku di atas jok, sementara napasnya tersendat di kerongkongan. Namun Pak Tono yang sudah kenyang dengan asam garam jalanan gelap perbukitan, tahu betul bahwa mereka tidak boleh terhipnotis oleh teror ini. Ia sadar sepenuhnya bahwa sosok merintih di depan mereka bukanlah manusia. Dengan gerakan tangan yang cepat dan taktis, Pak Tono meraih panel kontrol di atas dashboard. Detik berikutnya, suara sirin ambulans pecah melengking dengan volume maksimal. Raungan bising itu meledak, mengoyak keheningan malam secara brutal. Pak Tono bertaruh nyawa pada mitos jalanan yang dipercaya turun-temurun oleh para pengemudi malam. Suara yang sangat keras dan memekakkan telinga diyakini mampu memecah konsentrasi serta merusak energi entitas gaib. Kesunyian adalah senjata makhluk itu. Maka kebisingan adalah perisai satu-satunya. Urat-urat di leher sopir paruh baya itu menonjol. Dengan raut wajah yang mengeras kaku dan sorot mata tajam tanpa kompromi, ia memindahkan persneling. Pegangan yang kuat, sus, teriaknya lantang mengalahkan raungan sirine. Tanpa ragu sedetik pun, Pak Tono menginjak pedal gas dalam-dalam. Mesin diesel menderu marah. Ban ambulans berdecit menggerus aspal basah. Sebelum akhirnya mobil melesat tajam ke depan, nekat menerjang sosok pucat yang masih menghalangi jalan. Dita menjerit histeris dan memejamkan kedua matanya rapat-rapat, bersiap menghadapi hantaman keras. Namun tak ada bunyi benturan logam atau tulang yang patah. Ambulans putih itu melesat menembus bayangan tersebut, layaknya menghantam kepulan asap tebal. Tepat saat bodi mobil melewati sosok itu, hawa dingin yang ekstrem menyapu seluruh kabin. Kaca depan ambulans seketika memutih, tertutup lapisan embun es yang sangat tebal dalam sekejap mata. Di balik embun beku yang membutakan pandangan itu, samar-samar membekas jejak usapan sepasang tangan kurus di kaca luar. Pak Tono tak peduli. Ia menyalakan wiper dan terus memacu kendaraannya membelah malam, membiarkan sirin terus menjerit panjang menjauhi titik petaka. Raungan sirin akhirnya memudar saat ambulans membelah kegelapan dan memasuki gapura sebuah desa terpencil. Kabut tebal yang menyelimuti perbukitan perlahan menipis, berganti dengan temaram lampu pijar kekuningan dari rumah-rumah warga. Pak Tono mematikan mesin, mengembuskan napas panjang untuk mengakhiri perjalanan yang telah menguras kewarasan mereka. Di pelataran sebuah rumah berdinding anyaman bambu, puluhan warga sudah berkumpul menanti. Isak tangis seketika pecah menyambut kedatangan mereka. Suster Dita melangkah turun dengan lutut yang masih gemetar. Hatinya teriris pedih melihat keluarga yang begitu sederhana itu harus menghadapi duka sedalam ini. Rasa empati kembali menghantam nuraninya, perlahan mengubur sisa-sisa teror dari jalanan tadi. Dibantu oleh beberapa warga, Pak Tono menarik keranda besi itu keluar dari kabin. Saat keranda diletakkan di tengah ruang tamu yang sempit, isak tangis keluarga semakin menjadi. Seorang perwakilan keluarga mendekat, memohon izin untuk menatap wajah almarhumah untuk terakhir kalinya sebelum disemayamkan. Seorang tetua desa perlahan membuka tutup keranda tersebut. Namun detik berikutnya, sebuah keheningan yang ganjil dan mencekam menyergap seluruh ruangan. Suster Dita dan Pak Tono yang berdiri di sudut ruang seketika membeku. Mata perawat muda itu membelalak tak percaya. Tali pocong yang sebelumnya mengikat kuat bagian atas kepala jenazah, itu ternyata
sudah terlepas longgar. Kain kafan yang menutupi wajahnya terbuka dengan sendirinya, tampak kusut seolah baru saja disingkap secara paksa dari dalam. Namun, alih-alih merasakan kengerian, dada Dita justru terasa sesak oleh kesedihan yang luar biasa. Di balik kain kafan yang terbuka itu, wajah pucat almarhumah sama sekali tidak menampakkan amarah, melainkan raut kepiluan yang teramat dalam. Ada jejak duka yang membeku di wajah kaku tersebut, sebuah ekspresi kerinduan abadi dari seorang ibu yang terpaksa pergi sebelum sempat memeluk bayinya. Malam itu, di tengah isak tangis keluarga yang menggema, Dita akhirnya menyadari satu hal. Teror di jalanan tadi bukanlah sebuah ancaman yang ingin melukai, melainkan rintihan sunyi dari seorang ibu yang hatinya tak rela dipisahkan oleh takdir.